Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam Patunggilan. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam tayangan panduan ibadah online. Ibadah saat ini sama-sama akan kita lakukan dalam rangka mempersiapkan atau ndadar diri kita sebelum kita memasuki pelayanan perjamuan kudus pada besok hari Minggu. Oleh karena itu mari kita bersama mengajak anggota keluarga kita untuk turut serta di dalam ibadah rumah tangga atau ibadah keluarga pada saat ini. Mari kita sowan kepada Tuhan dengan hati yang sukacita. Kita mengambil saat teduh. Kebaktian kami pada saat ini dalam rangka persiapan atau cawisan perjamuan kudus ekumene pada saat ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus sumber damai sejahtera hidup kami, dan Roh Kudus yang menerangi jalan kami. Salam kasih karunia damai sejahtera dari Tritunggal Bapa, Putra dan Roh Kudus turunlah atas saudara semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun panjenengan berada, mari bersama kita memuliakan nama Tuhan. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 257 bait yang pertama. Aku gereja, kau pun gereja. Gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Dalamnya gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan yang menjadi pokok perenungan di dalam kita ibadah cawisan perjamuan kudus saat ini. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkannya. Kami bersyukur kepada Tuhan. Hingga sampai saat ini kami merasakan mengecap kebaikan Tuhan yang tiada terperi di dalam kehidupan kami, mengalir dalam hidup kami siang dan malam sehari-hari. Kami bersama dengan umat-Mu dalam peribadatan saat ini Tuhan. Mereka berada di rumah mereka masing-masing karena ibadah kami lakukan secara online. Dalam rangka mempersiapkan diri kami, dalam rangka kami ndadar diri kami menyambut undangan Tuhan memasuki pelayanan perjamuan kudus ekumene pada tahun ini Tuhan. Dengan segala keterbatasan dan kesederhanaan diri kami datang sowan kepada Tuhan.
Oh Tuhan, ampunilah keberadaan kami yang lemah dan hina ini, dengan segala kekurangan kelemahan hidup kami, bahkan dosa kesalahan kami yang kami lakukan secara sengaja maupun tidak, kepada sesama kami, terlebih kepada Tuhan sendiri. Mungkin hidup kami seringkali mengecewakan hati Tuhan karena keinginan-keinginan kami yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Ampunilah kami Tuhan, dengan darah-Mu kami ditebus, kami dipulihkan dan dibaharui, menyambut kehidupan yang penuh pengharapan bersama dengan pertolongan Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk menyambut sabda firman Tuhan. Kiranya Engkau bersabda bagi kami semuanya, dan firman-Mu menjadi pedoman, menjadi suluh langkah kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang telah menjadi daging, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama-sama menghayati bagian dari firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab atau surat 3 Yohanes pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Surat 3 Yohanes pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat 12. Begini firman Tuhan. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Karena itu apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami. Dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah, tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik, malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia, dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Demikian Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab sebagai pokok perenungan dalam cawisan Bujana Suci atau perjamuan kudus ekumene yang akan kita lakukan pada besok hari Minggu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ngambil tema pada ibadah saat ini dengan judul renungan menganggap lian atau orang lain sebagai sedulur. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingat ketika vikar pertama kali di salah satu jemaat di wilayah Kediri. Pada waktu itu jemaat di mana saya menjalani masa vikar itu sedang mempersiapkan 2 calon jemaat untuk menjadi mandiri atau dewasa. Bapak Ibu, salah satu calon jemaat itu ya sudah dipersiapkan begitu lama, sampai puluhan tahun menjadi capas atau cajem. Dalam pelayanan sebagai capas atau calon pasamuan atau calon jemaat itu, gereja menunjuk seorang guru Injil untuk membina, untuk
ikut ambil bagian secara dominan begitu di dalam kehidupan berjemaat. Karena sudah sebagai guru Injil tentu juga yang bersangkutan ini memiliki tanggung jawab yang luar biasa untuk ikut menggembalakan, untuk ikut membina keberadaan jemaat pada masa proses menjadi cajem atau calon jemaat itu. Sudah puluhan tahun, ya, saya tidak sebutkan namanya, seorang itu menjadi guru Injil. Nah, Ibu Bapak Saudara, ketika akan dilaksanakan pemencaran jemaat, ya, salah satu cajem yang ada guru Injilnya ini, ya, saya yang ikut ambil bagian juga dalam persiapkan proposal pendewasaan jemaat. Saya sempat berpikir, karena begitu berpengaruh seorang guru Injil dalam proses menjadi cajem ini, begitu berpengaruh, begitu banyak orang menggantungkan kepada dia di dalam kehidupan berpelayanan. Maka untuk mempersiapkan kondisi spiritualitas, batin atau mental seorang guru Injil, ini sekira juga perlu saya nanting kepada yang bersangkutan. Saya mengatakan dengan bertanya, Pak Guru Injil, calon jemaat ini nanti tidak lama lagi akan diproses menjadi jemaat dewasa. Ketika menjadi jemaat dewasa atau jemaat mandiri, pasti suatu saat nanti juga akan ada kehadiran pendeta baku untuk menggembalakan atau melayani di jemaat ini. Pertanyaan saya, Bapak Ibu, saya sudah sangat akrab dengan yang bersangkutan gitu ya. Napa panjenengan mangke ketika gereja ini dewasa, ada pendeta baru, panjenengan siap pengaruh panjenengan digantikan? Kira-kira panjenengan siap napa mboten? Lalu Pak Guru Injil mengatakan, jenengan niku taken napa to Pak Vikar? Nggih, tamtunipun siap to. Kula cumadang lahir batin. Masiyata kula mboten dados menapa-napa. Kula tetep nyengkuyung saking wingking. Kula tetep ngrencangi ya hidup berpelayanan di jemaat ini. Karena bagaimanapun juga selagi saya masih diberi kesempatan, saya akan terus ikut ambil bagian dalam pelayanan sampai akhir hayat hidup saya. Mekaten yang dikatakan seorang guru Injil ini, Bapak Ibu. Secara menarik kalau kita perhatikan bagaimana surat 3 Yohanes ini ditulis. Ini merupakan surat yang ditunjuk untuk melawan atau mengkanter para pemimpin yang mengganggu kehidupan jemaat. Dan surat ini Bapak Ibu ditulis oleh pemimpin jemaat yang disebut Rasul Yohanes kepada seorang pemuka jemaat yang disebut Gaius. Ada 3 tokoh di sana, 3 nama yang disebut-sebut dalam bagian surat ini di samping penulis, yaitu yang pertama Gaius, yang kedua di ayat yang ke-9 dikatakan Diotrefes, dan yang ketiga di ayat 12 yang disebut dengan nama Demetrius. 3 tokoh ini Bapak Ibu yang disebut-sebut dalam catatan 3 Yohanes ini. Kita melihat Bapak Ibu
karakteristik ketiga tokoh ini. Tokoh yang disebut Gaius dan yang disebut dengan Demetrius adalah tokoh yang dicatat di sini, dianggap oleh penulis surat ini adalah yang dikasihi dalam kebenaran. Bahkan diulang lagi di ayat 12 bahwa Gaius dan Demetrius di samping dia dikasih dalam kebenaran, bahwa penulis kitab itu menyaksikan bahwa mereka adalah orang yang benar. Mengapa Bapak Ibu Gaius dan Demetrius disaksikan sebagai orang yang dikasih dalam kebenaran? Dan bicara kebenaran tentu ini merujuk kepada kebenaran Kristus sendiri. Dalam Yohanes 4 ayat 16 katakan, ya, 14 ayat 6, Yesus katakan, akulah kebenaran, jalan kebenaran dan hidup. Maka bahasa iman yang disampaikan, yang kukasih dalam kebenaran, ini juga dapat diartikan yang kukasih di dalam Kristus sebagai pribadi yang menginspirasi kebenaran sejati di dalam hidup pelayanan mereka. Maka di ayat 11 ya, dikatakan kalau orang berbuat baik ia berasal dari Allah. Dengan kata lain, kalau orang berbuat benar ya, dan Kristus berasal dari Allah, itu juga adalah jalan kebenaran, maka ia berada jalan Allah. Dan orang yang berbuat jahat ya, tidak dalam kebenaran, katakan ia tidak pernah melihat Allah. Inilah yang mau dikatakan Yohanes berbicara tentang Gaius dan Demetrius yang disebut, yang dikasihi, yang disaksikan sebagai orang yang benar. Karena apa Bapak? Mereka adalah orang yang bisa menerima lian sebagai saudaranya, bisa menerima keberadaan pelayan yang lain itu sebagai bagian dari dirinya. Sekalipun dikatakan ya, Gaius pun tidak kenal dengan teman-teman Yohanes yang ikut ambil bagian dalam pelayanan. Tetapi mereka, Gaius, Demetrius, punya hati yang lapang untuk menerima keberadaan para pelayan-pelayan yang diutus oleh Yohanes. Dengan kata lain, mereka punya sikap untuk tidak hanya menerima tetapi juga membantu kesulitan-kesulitan, membantu keberadaan perjalanan pelayanan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Yohanes. Ini tentang Gaius dan Demetrius Bapak Ibu. Tokoh yang berikut yang disebut-sebut di ayat yang ke-9 adalah seorang yang bernama Diotrefes. Dan ini sangat kontras, sangat berkebalikan dengan apa yang dilakukan oleh Gaius. Di ayat 9 dan 10 Bapak Ibu, tampaknya seorang Diotrefes ini memiliki keinginan kuat untuk berkuasa atau menguasai jemaat. Dan sebagai pemimpin jemaat, mestinya Diotrefes ini punya pengaruh yang besar. Tetapi di sisi yang lain, pengaruhnya yang besar itu kemudian menutup diri pada kehadiran yang lainnya, pada kehadiran pelayan yang lain yang diutus oleh Yohanes untuk juga bersama-sama mengembangkan kehidupan iman jemaat. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat karakteristik yang berbeda dari seorang Diotrefes dibandingkan dengan Gaius dan Demetrius. Diotrefes dikatakan punya keinginan kuat untuk berkuasa,
Bahkan juga dikatakan ia meleter dan melontarkan kata-kata kasar terhadap Yohanes. Dan juga dikatakan ia bukan hanya meleter dengan kata-kata kasar, tetapi juga memprovokasi dan mengintimidasi. Katakan di sana ia mencegah jemaat untuk menerima para penginjil. Dan yang berikutnya adalah ia bahkan mengucilkan anggota jemaat yang menerima para penginjil yang memberitakan Kristus yang diutus oleh Yohanes itu. Secara yang dikasihi Tuhan, tindakan yang dilakukan oleh Diotrefes ini jelas melanggar hukum kasih. Jelas dalam kehidupan zaman ini melanggar kode etik pelayanan. Ia ingin menguasai jemaat dengan cara memprovokasi dan mengintimidasi, sehingga akhirnya motivasi Diotrefes di dalam melayani Tuhan lantaran jemaatnya itu, melalui jemaat itu tidak lagi murni. Di balik semangat membela jemaatnya, dia ingin menguasai jemaat itu dengan motif egoisme yang haus akan kekuasaan. Bapak Ibu, tentu kita kemudian menjadi ingat bagaimana dawuh Gusti Yesus terhadap para murid-muridnya dalam rangka pelayanan. Tuhan Yesus mengatakan, jikalau seseorang ingin yang terdepan, yang terkemuka atau yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan bagi mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang dikatakan oleh Yesus Kristus ini juga sangat mengilhami Petrus sehingga ia menulis di dalam 1 Petrus 5 ayat 2 dan 3 mengatakan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Ini mengingatkan saya, mengingatkan panjenengan, mengingatkan kita semua sebagai pelayan-pelayan Kristus. Pertanyaan yang sama juga yang saya tanyakan kepada guru Injil tadi mungkin juga menjadi pertanyaan bagi kita semua. Siapkah kita untuk juga terus mengader para pelayan-pelayan di dalam kehidupan persekutuan kita? Keberhasilan seorang pemimpin bukan saja ketika ia banyak pengikutnya, tetapi keberhasilan seorang pemimpin adalah ketika ia bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang baru. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di bulan Oikumene ini atau bulan Ekumene, kita bersama kembali diingatkan akan makna ekumene di dalam kehidupan gereja. Ekumene dari kata oikos dan monos. Oikos tinggal atau diam, monos bahasa Yunani mono satu, tinggal diam bersama dalam kesatuan. Inilah ekumene. Secara sempit bisa kita artikan ekumene dalam kehidupan gereja, bahkan keluarga, untuk bisa nyatunggil dalam persekutuan sel terkecil keluarga, gereja, bangsa dan negara, dan secara luas
ekumene bisa juga kita artikan bahwa sesungguhnya antara manusia satu dengan yang lain, kita tinggal bersama dalam satu rumah yang disebut semesta atau jagat raya. Kita berpijak pada bumi yang sama, bumi milik Tuhan, bukan milik kita pribadi. Masih ada perselisihan, masih ada pertentangan, masih ada provokasi-provokasi. Orang beribadah di sweeping, orang membangun tempat ibadah diintimidasi dan sebagainya. Hal-hal ini masih terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi kekristenan mengajak kita untuk terus menghayati bagaimana Kristus mati itu bagi dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bukan hanya orang Kristen saja, Bapak. Jadi kematian Kristus, persembahan surgawi itu jelas bagi dunia. Karena itu kekristenan, Kristus mengatakan kamu adalah garam dan terang dunia. Secara salah satu hal menjadi garam dan terang adalah bagaimana rasa kita bisa memberi aroma dan rasa kepada dunia ini supaya tidak hambar. Tugas kita adalah golek sedulur, bukan golek musuh. Oleh karena itu menganggap lian sebagai sedulur adalah penting, tanpa harus terlebih dahulu menghitung-hitung latar belakangnya. Tetapi kita semua menjadikan semua orang, motivasi kita adalah menjadikan mereka bagian dari saudara kita. Tuhan memberkati, selamat menyiapkan diri ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus ekumene. Amin. Mari kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan, memberi persembahan dengan kita iringi dari nyanyian Ku heran Allah mau memberi. Kidung Jemaat 387 bait yang pertama. Yang hina bagiku, namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita naikkan doa syafaat. Puji dan syukur kami haturkan kepada Tuhan. Terima kasih atas kesempatan bagi kami semua untuk mendengar menghayati firman-Mu Tuhan. Kiranya bagian firman Tuhan yang boleh kami hayati saat ini selalu mengilhami kami agar dalam kehidupan kami sebagai orang-orang Kristen, sebagai pengikut-pengikut Kristus, menunjukkan jati diri kami kepada dunia untuk menerima lian sebagai saudara kami, sebagai sedulur kami. Dan kami juga selalu belajar menghayati bagaimana kehidupan kami sebagai keluarga, sebagai gereja, sebagai bangsa dan negara harus selalu bersatu nyatunggil, sebab kerukunan, persatuan, kesatuan itu membawa berkat
Bukan perselisihan, bukan pertentangan yang kami kedepankan, tetapi kerukunan dan damai. Firman-Mu mengatakan berbahagia orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya Tuhan, kami menyerahkan masa depan kami sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai gereja, sebagai bangsa dan negara dalam hormat kuasa tangan Tuhan. Kiranya Tuhan melawat kami semua anak-anak-Mu di dalam kehidupan mereka sehari-hari, mereka yang bekerja untuk mencari rezeki, penghasilan. Kami percayakan kehidupan kami di dalam Kristus yang memberkati kami sebagai sumber kehidupan kami. Kami percaya di tengah kesulitan yang ada, tangan Tuhan tak pernah berlalu dari hidup kami. Kuasa-Mu selalu menyemangati dan menyegarkan kehidupan kami. Kami berdoa untuk persiapan warga jemaat di dalam mengikuti perjamuan kudus pada besok hari Minggu tanggal 18 Oktober sebagai perjamuan kudus ekumene. Sebab kami Gereja Kristen Jaiwetan adalah juga bagian dari gereja-gereja di seluruh dunia ini yang adalah cerminan dari tubuh Kristus yang disatukan oleh darah Kristus. Kami percaya ketika kami mengenang penghayatan kami sebagai gereja di dalam perjamuan kudus ini, kami mengingat akan pengorbanan Kristus di kayu salib yang rela mati bagi kami, menebus dosa kami, sehingga hidup kami tidak dibelenggu oleh kutuk dosa yang berujung kepada kematian kekal, tetapi kami diajak untuk memiliki pengharapan akan kehidupan yang kekal di dalam Engkau. Dan di dalam perjamuan ini, pembaharuan hidup boleh terjadi dalam hidup kami sehari-hari. Derek Gusti ngantos kami semua berakhir masa hidup kami di dunia ini. Kami menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan, kiranya ini dapat berguna bagi pertumbuhan perkembangan gereja-Mu di tengah dunia ini, mewartakan kasih Tuhan, kabar baik surgawi kepada dunia. Kami serahkan hamba-Mu yang saat ini sedang lemah fisiknya karena sakit, mungkin juga pergumulan-pergumulan yang dihadapinya. Kiranya tangan Tuhan beserta mereka semua, kuasa Tuhan yang meneguhkan, sehingga semangat hidup boleh mereka alami di dalam hidup mereka sehari-hari. Kalaupun kami semakin menua, semakin rapuh keadaan kami, namun kiranya kami tidak tawar hati, tetapi iman percaya kami selalu diteguhkan oleh kemurahan Tuhan sendiri. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu GKJW di lingkup MA, MD, MC. Kami menyerahkan sepenuhnya Gereja Kristen Jaiwetan dalam naungan tangan Tuhan. Para pelayan-pelayan GKJW, apapun peran serta mereka, kiranya pelayan mereka dilakukan dengan penuh bakti dan cinta akan kasih Tuhan yang sudah terlebih dahulu melayani kami. Kami juga berdoa untuk organisasi-organisasi ekumene di dunia ini Tuhan. Berbagai macam merek, berbagai macam label. Kiranya kami tetap mengedepankan pandangan hidup kami pada Kristus sendiri, yang tubuhnya sudah terbagi-bagi untuk keselamatan kami. Kiranya gereja dengan segala organisasinya maupun lembaga-lembaga ekumene tidak mengedepankan hasrat kekuasaan semata, tetapi Kristuslah yang tetap berkuasa atas kami. Kami hamba-Mu, kami abdi-Mu, menjalankan tugas panggilan yang Tuhan nyatakan kepada kami melalui kehidupan gereja dan pelayanan kami. Kami serahkan bangsa dan negara kami dari pandemi COVID-19 ini Tuhan.
kiranya Tuhan juga memberi hikmat kepada seluruh anak-anak negeri ini, baik pemimpin maupun rakyatnya, agar dapat bersama-sama menghadapi pandemi ini dengan kebijaksanaan, tidak mengalami fobia atau ketakutan yang berlebihan, namun juga tidak menggampangkan atau terlalu sembrono, sehingga COVID tidak semakin dapat kami atasi, tetapi semakin menjadi dan malah semakin membuat banyaknya korban di kalangan anak-anak bangsa ini. Tuhan merahmati kami sehingga keprihatinan ini segera berlalu, karena pertolongan Tuhan yang juga menguatkan dan memampukan kami semua. Terima kasih Bapa. Inilah seru doa kami, semuanya kami serahkan di dalam nama yang penuh kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersama-sama akan akhiri ibadah cawisan perjamuan kudus ekumene saat ini. Mari kita diutus oleh Tuhan untuk golek sedulur, bukan golek musuh. Karena itu di tengah segala tantangan kehidupan, persoalan keprihatinan atau yang akan kita alami, yaitu perebutan kekuasaan melalui pilkada atau pemilihan kepala daerah, tetap menjadikan kita semua untuk dapat rendah hati, tetap menganggap orang lain lian sebagai bagian dari diri kita, sekalipun mungkin berbeda pilihannya, berbeda latar belakangnya dengan kita. Mereka adalah juga saudara dalam kemanusiaan. Ya, Tuhan memberkati umatnya, Tuhan memberkati gerejanya. Mari kita bersama memuji Tuhan. Gereja Bagai Bahtera PKJ pelengkap Kidung Jumat 105 bait yang ketiga. Mari saudara, layangkanlah hatimu, pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal manusia tercurah dalam hidup saudara-saudara. Cinta kasih kemurahan Yesus Kristus menopang kehidupanmu. Roh Kudus membaharui hidupmu dalam pikiran, tutur kata, dan perbuatanmu. Di dalam berkat Tuhan, Ia melawat hidup saudara sehari-hari, kini, esok, sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.
Terima kasih Bapak Ibu Saudara, demikian ibadah cawisan perjamuan kudus telah selesai. Selamat menyambut dan mengikuti perjamuan kudus ekumene. Gusti berkahi. Salam Patunggilan.